Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Adis Bahtiar. Saya mau mempresentasikan hasil dari kelompok kami dari mapel pengantar teknik elektro dengan materi power supply. Langsung saja kita ke penjelasannya. Power supply yaitu adalah salah satu hardware di dalam perangkat atau biasa yang disebut satu daya dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Biasanya komponen power supply ini bisa ditemukan pada casing komputer dan berbentuk persegi. Pada dasarnya, power supply membutuhkan sumber listrik yang kemudian diubah menjadi energi yang menggerakkan perangkat elektronik itu sendiri. Sistem kerjanya cukup sederhana, yakni dengan mengubah daya 120 volt contohnya ke dalam bentuk aliran dengan daya sesuai kebutuhan. Berdasarkan rancangannya, power supply dapat diklasifikasi dari dua jenis, yaitu seperti satu, power supply internal yang dibuat terintegrasi dengan motherboard atau dalam bahasa Indonesianya papan rangkaian induk. Contohnya yaitu yang pertama adalah amplifier, kedua televisi, dan yang ketiga DVD player dan lain-lain. Contoh yang kedua, power supply eksternal, yaitu perangkat yang dibuat terpisah dari motherboard atau papan rangkaian perangkat elektronik itu sendiri. Contohnya seperti charger HP dan charger laptop. Ya, saya akan melanjutkan dari presentasinya dari Yoga Adis Bahtiar. Saya akan melanjutkan dari fungsi power supply adalah pada komputer. Fungsi dari power supply adalah memberikan daya arus listrik ke berbagai komponen atau hardware. Pengertian hardware yang terdapat di dalam casing komputer, sumber energi listrik yang berasal dari luar, masih berbentuk alternating current atau disebut arus AC. Ketika energi listrik masuk ke power supply, maka energi listrik akan dikonversi menjadi bentuk direct current atau jalur DC. Salah satu di sisi power supply umumnya tersedia kipas yang berguna untuk membuang udara panas dari dalam casing komputer, yang disebut adalah yang membuang uap atau kotoran di dalam komponen-komponen power supply. Power supply juga terdapat sebuah port mile jenis IEC 20320, itu seri dari power supply. Terus sama C14 yang berfungsi sebagai konektor antara sumber energi dan power supply tersebut. Ya, power supply untuk kelebihannya untuk mendinginkan komponen-komponen yang data-data, ibaratkan data-data besar, apa kayak data-data yang tidak penting, itu yang mendinginkan itu adalah power supply. Power supply itu mendingan dari komponen-komponen tersebut di jalur komputer, laptop maupun komponen tersebut. Ya, dari penjelasan saya tentang fungsi power supply udah sekian.
Ya, perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Danu Prawinto. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis power supply. Berdasarkan fungsinya, ada dua jenis power supply yang umum digunakan pada komputer dan keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. 1. Power supply AT merupakan jenis power supply yang pertama kali digunakan pada jenis-jenis komputer zaman dulu seperti pada tipe Pentium 2 dan Pentium 3 pada tahun 1997. Ciri-ciri power supply AT memiliki 8-12 terminal output yang terhubung pada motherboard komputer. Kedua, umumnya memiliki daya di bawah 250 watt dan tombol on dan off terhubung dengan casing komputer, maka untuk mematikan harus dilakukan secara manual pada saat shutdown komputer. Untuk jenis power supply yang kedua adalah power supply ATX. Power supply ATX adalah pembaruan dari jenis power supply AT. Power supply ini memiliki desain yang lebih kompleks dengan sumber pasokan energi listrik yang lebih efisien. Umumnya ditemukan pada jenis komputer terbaru. Ciri-ciri power supply dari ATX adalah 1. Memiliki 20-24 terminal output yang terhubung dengan motherboard. Ciri-ciri yang kedua, memakai daya yang lebih besar. Dan ciri-ciri yang terakhir, ketika PC di shutdown, maka power supply ini akan mati sepenuhnya. Perkenalkan, nama saya Agus Soleman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Iwan Setiawan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada power supply. Yang pertama, kapasitor. Kapasitor berfungsi sebagai penyempurna penyarahan dari tegangan arus AC ke tegangan arus DC, berfungsi untuk pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena dan menghambat arus listrik pada lampu neon, serta menghilangkan bouncing atau loncatan api bila dipasang pada saklar. Yang kedua, resistor. Resistor merupakan perangkat yang membantu power supply dalam menurunkan tegangan, membagi tegangan, dan membatasi arus listrik yang masuk, sehingga akan dapat mengontrol perangkat-perangkat keras yang ada pada motherboard. 3. Induktor. Induktor atau disebut dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berguna untuk mengatur frekuensi, memfilter, dan juga sebagai alat kompel atau penyambung. Induktor atau koil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner atau pesawat radio. 4. Transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif multitermal, biasanya memiliki 3 terminal. Secara harfiah, kata transistor berarti transferresistor, yaitu suatu komponen yang nilai resistansinya antara terminalnya dapat diatur. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, sebagai switch atau pemutus dan penyambung, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, penyearah, dan lain sebagainya. 5. Dioda. Dioda atau diode yang merupakan komponen elektronika aktif yang berfungsi
untuk mengalirkan arus listrik pada satu arah saja. Selain itu, juga mampu menghambat arus listrik dari arah berlawanan. Diode atau komponen elektronika semikonduktor yang memiliki satu buah penghubung atau junction sering disebut sebagai komponen dua lapis, yaitu lapis N dan lapis P. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan tentang power supply, dan saya akan menjelaskan sistem kerja power supply itu sendiri. Untuk cara kerja power supply, yaitu ketika pengguna menyalakan power pada komputer atau perangkat elektronik lainnya seperti laptop, maka power supply akan melakukan pemeriksaan dan tes sebelum menjalankan sistem perangkat elektronik itu sendiri. Dan jika tes berjalan dengan baik, maka power supply akan mengirim sinyal atau biasa yang disebut dengan bahasa Inggris yaitu power good ke papan rangkaian sebagai pertanda bahwa sistem komputer siap untuk beroperasi atau bisa berjalan sesuai dengan kemauan komputer itu sendiri. Selanjutnya, untuk power supply atau satu daya akan membagi daya sesuai dengan kapasitas yang diperlukan dengan masing-masing komponen perangkat elektronik itu sendiri. Sekian dari penjelasan power supply, dan bila ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.